malam Jumat tanggal 11 Rabiul Awal. Dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama kembali di majelis yang mulia dan di tempat yang berberkah ini untuk belajar bersama tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita bertaqarrub, beribadah, mendekatkan diri dan mengumpulkan bekal-bekal untuk perjalanan akhirat kita kelak. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa taklim-taklim kita membahas tentang fikih ibadah, dan pada dua pertemuan terakhir kita telah membahas tentang hukum menghadiri salat berjamaah di masjid. Kita membaca atau mengambil patokan sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan yang judulnya adalah Ahkam Hudurul Masajid. Buku ini secara khusus membahas tentang hukum-hukum terkait bagaimana kita menghadiri masjid salat berjamaah agar bisa meraih pahala yang sempurna. Karena sesungguhnya pada salat berjamaah itu, jamaah sekalian, mengandung lautan pahala yang sangat banyak, sangat luas, andai kata kita memperhatikannya dengan baik. Pertemuan yang terakhir kita telah membahas hal yang pertama yang harus kita perhatikan ketika akan hadir salat berjamaah, yaitu dari segi pakaian kita, di mana kita telah menyimpulkan pada pertemuan yang lalu bahwa pakaian itu tidak hanya diperuntukkan untuk menutup aurat, tetapi lebih dari itu kita dianjurkan untuk berhias, memakai pakaian yang paling indah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita melanjutkan pada poin berikutnya tentang hal-hal yang terkait bagaimana kita berpenampilan yang terbaik ketika hadir di masjid. Maka penulis Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan menyebutkan pada poin kedua ini al-ihtimam bi tibil ra'iha, memberikan perhatian terhadap harum-haruman atau parfum yang kita gunakan untuk ke masjid. Artinya bahwa syariat kita menganjurkan agar ketika kita akan hadir di masjid, kita dalam keadaan bersih, dan lebih dari itu dalam penampilan yang terbaik dengan menggunakan harum-haruman. Jadi kalau kita katakan sebelumnya bahwa pakaian itu tidak sekedar untuk menutup aurat, tetapi lebih dari itu adalah dianjurkan bagi kita berhias dan di situ ada pahala, maka pada poin ini kita katakan bahwa kita tidak sekedar bersuci, membersihkan badan kita dari hadas dan najis, tetapi lebih dari itu kita dianjurkan untuk hadir dalam keadaan membawa bau yang harum. Dan ini tuntunan syariat kita yang sangat jelas, dan dalilnya di dalam hadis-hadis Nabi kita SAW. Menggunakan parfum, jamaah sekalian, hadir ke masjid dengan penampilan yang terbaik, ini adalah satu upaya meraih kesempurnaan pahala melalui penampilan kita. Dan di sini bukan sekedar bau harum yang kita maksudkan dari tubuh kita, yang memang kita dianjurkan menggunakan parfum, tetapi kita dianjurkan untuk memang selalu berpenampilan yang terbaik, yang menarik untuk hadir ke masjid. Sebaliknya jemaah sekalian, kita dilarang untuk mengabaikan bau badan kita ketika akan hadir di masjid.
bau yang keluar dari badan atau bau yang disebabkan oleh sesuatu dari luar badan kita, seperti habis memakan bawang mentah, baik itu bawang merah ataupun bawang putih. Karena jemaah sekalian, ternyata disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang buah-buah ini, di mana memang dilarang untuk kita memakannya dalam keadaan mentah sehingga mengeluarkan bau yang menyengat, lalu kita datang ke masjid. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah," barang siapa yang telah memakan dari sesuatu dari pohon ini, dan yang dimaksud adalah as-sawm, bawang, fala yashana fi masajidina, maka hendaklah dia tidak mendekat ke masjid-masjid kami. Dan juga beliau meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi mengatakan, "Man akala al-basala wath-thawm wal-qurrath," barang siapa yang telah makan bawang putih dan bawang merah dan juga al-qurrath. Qurrath ini salah satu jenis tumbuh-tumbuhan yang juga mengeluarkan bau. Ini semua halal untuk dimakan, tetapi mengeluarkan bau yang menyengat. Maka Nabi mengatakan, "Fala yaqurbanna masjidana," maka hendaklah dia tidak mendekat ke masjid kami. "Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam," karena sesungguhnya malaikat itu merasa terganggu apa yang dengannya manusia juga merasa terganggu. Jadi kalau kita merasa terganggu dengan bau-bau yang menyengat, yang tidak sedap, ya maka malaikat juga seperti itu. Nah, dalam riwayat yang lain, Nabi kita mengatakan, "Man akala thawman," barang siapa yang habis makan bawang atau basalan, yang merah atau yang putih, "Falyatazilna atau falyatazil masjidana," hendaklah dia menjauh dari masjid kami dan yaqul fi baitihi, dia duduk saja di rumahnya. Wa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata biqidrin fi khadrat. Dan di suatu ketika dibawakan satu panci sayuran, min bukul, sayuran yang dibuat dari al-bukul, dari bawang. Fa wajada harihan fasa'al, lalu Nabi mendapati ada bau yang menyengat dari sayuran itu, maka dia pun bertanya, "Fa ukhbira bima fiha min al-bukul," lalu disampaikan kepadanya tentang bawang yang terdapat di dalam sayuran itu. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Qaribuha ila ba'd ashabi," berikanlah kepada sahabat-sahabatku. Beliau tidak mau makan. Falamma ra'ahu kariha akalha, dan ketika Nabi melihat sayuran itu, Nabi tidak terlalu suka, tidak suka memakannya. Qala, dan Nabi mengatakan, "Kul," makanlah. Fa inni unaji man la tunaji, karena sesungguhnya saya bermunajat, berbicara kepada siapa yang kalian tidak berbicara dengannya. Dan dalam riwayat kami dapati bahwa yang beliau maksudkan di sini adalah malaikat. Kita ini jamaah sekalian tidak bisa berbicara dengan malaikat, tapi Nabi kita bisa berbicara dengan malaikat. Makanya Nabi menghindari bau-bau yang menyengat seperti ini. Dan riwayat yang lain kami dapati bahwa beliau mengatakan, "Saya tidak mau mengganggu sahabatku," yaitu malaikat, karena bau-bau yang tidak sedap itu. Maka nas-nas ini jamaah sekalian sangat jelas menunjukkan bahwa kebalikannya, bau-bau yang sedap itu adalah sesuatu yang dianjurkan untuk kita gunakan ketika ingin hadir di masjid. Dan bagi mereka yang merasa bahwa ada bau yang tidak sedap yang bisa mengganggu orang-orang di masjid, maka sebaiknya dia tinggal di rumahnya, dia sholat di rumahnya. Jemaah sekalian, ini kata beliau adalah uqubah, bukan rukhsah. Jadi bukan keringanan yang diberikan kepadanya lalu dikatakan tinggallah dan sholatlah di rumahmu, tetapi ini justru adalah hukuman. Kenapa dikatakan hukuman?
karena dia terhalangi dari sholat berjamaah, sebab dia tidak memperhatikan apa yang bisa mengganggu para malaikat dan juga tidak memperhatikan perasaan orang-orang yang sholat. Iya. Karena kita yakin kalau ada orang yang masuk masjid dengan bau yang tidak sedap, kita juga akan merasa terganggu, sehingga hukumannya dia sholat di rumahnya. Ya. Sehingga di sini kata beliau harus dipahami bahwa bukan berarti bahwa diperintahkannya dia untuk sholat di rumahnya, lalu kemudian kita katakan kalau begitu sholat berjamaah tidak wajib. Ya, karena seandainya sholat berjamaah itu wajib, maka segala hal yang bisa menghalangi untuk hadir sholat berjamaah itu jadi haram. Tetapi kita katakan bahwa orang itu yang dikatakan tinggallah di rumahmu karena bau yang tidak sedap itu, dia dituntut untuk tetap sholat berjamaah sebenarnya, tetapi dia terhalangi untuk hadir di masjid dan diperintahkan untuk duduk di rumahnya sebagai hukuman. Ya, sebagai hukuman karena adanya yang menghalangi dia untuk hadir di masjid, yaitu bau yang tidak sedap. Ya. Adapun jika ada orang yang memang sengaja makan makanan yang menyengat, mengeluarkan bau yang tidak sedap, untuk sengaja tidak hadir sholat berjamaah, maka ini diharamkan kepadanya. Ya, adapun bawang itu asalnya tidak haram, boleh dimakan. Ya. Yang dimaksud di sini jamaah sekalian bahwa diharamkan kepada mereka yang memang makan bawang mentah, ya, lalu dia berniat untuk tidak ke masjid. Karena kalau sudah makan bawang maka dia dilarang ke masjid. Jadi disebutkan dalam hadis yang ini memperkuat apa yang kita sebutkan tadi, ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah bawang yang mentah. Ya, karena kalau mentah namanya bawang bombay, ya. Biasanya orang India itu dia makan bawang yang mentah itu seperti makan mangga. Ya, kalau kita dulu waktu anak-anak muda itu di kampung, ya, biar mangga mentah, ya kita makan, gigit saja. Masih mengkat kita gigit. Ya. Nah, orang-orang India itu bawang bombay itu dimakan mentah sehingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah bawang yang mentah sehingga kalau sudah dimasak dan hilang baunya maka itu tidak masalah. Nah, ini jemaah sekalian. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melarang dari dua buah ini, bawang putih dan bawang merah. Lalu mengatakan, man akalahuma fala yaqrubanna masjidana, barang siapa yang telah memakannya maka jangan mendekat ke masjid kami. Wa qala in kuntum la budda akiliha. Ya. Jika kalian harus makan, ya, dari buah itu, artinya tidak ada makanan yang lain, maka beliau mengatakan fa amituhu maqabhan, maka masaklah ya hingga hilang baunya. Ya, qala ya'ni al-basal wa thawm, dan yang dimaksud di sini adalah bawang. Sebagaimana juga beliau katakan pelarangan seseorang yang datang dengan bau yang tidak sedap itu bukan hanya di dalam masjid, termasuk di luar masjid ini, di pekarangan ini yang dianggap bahwa itu bagian dari masjid. Ya. Beliau mengatakan bahwa Umar radhiyallahu taala anhu, ya, sahabat Nabi, meriwayatkan beliau mengatakan, innakum ayyuhan nas ta'kuluna min syajaratain ma arahuma illa khabifatain. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian itu memakan dari dua pohon ini yang saya lihat sesuatu yang kurang baik menurutnya karena baunya, yaitu al-basal wa thawm. Wa laqad ra'aitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, dan aku sesungguhnya telah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza wajada rihahuma min rajul, kalau beliau mencium, ya, bau-bawang ini dari seseorang fil masjid, di dalam masjid, amara bihi fa ukhrija ila al-baqi, maka beliau perintahkan orang-orang agar orang itu dikeluarkan ke baqi. Baqi itu di luar masjid, di kuburan. Jadi kuburan baqi itu dekat dari Masjid Nabawi. Dan ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa sekalipun di pekarangan masjid dia tidak dibolehkan karena mungkin baunya. Beliau Umar mengatakan dia bahkan disuruh lebih jauh dari masjid.
Ya, faman akalahuma, lalu Umar mengatakan maka barang siapa yang memakannya, falyumitahuma tawhan, maka hendaklah dia masak sampai hilang baunya. Ya. Nah dari sini satu faedah yang penting kita pahami, bahwa kalau saja sesuatu yang halal untuk dimakan tetapi bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap, tidak diperbolehkan untuk dimakan jika kita mau ke masjid, apalagi hal-hal yang lain yang kita konsumsi yang bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang tidak mengenyangkan, yang tidak bermaslahat. Ya, kalau makanan itu kan yang masuk ke lambung kita itu membuat kita lebih sehat, ya, hilang lapar. Tetapi yang kita konsumsi atau kita gunakan, ya seperti rokok. Ya, rokok itu tidak semua orang suka baunya, dan mungkin kebanyakan orang yang tidak merokok tidak suka baunya. Maka kita katakan begini, kalaupun misalnya kita belum mampu untuk meninggalkan rokok, maka hindari untuk merokok sebelum masuk masjid, atau setelah merokok bersihkan baik-baik pakai sikat gigi. Ya, sebenarnya meskipun kita tidak merokok harus sikat gigi, tapi lebih dianjurkan lagi bagi kita yang belum bisa berhenti merokok untuk membersihkan mulut kita sebelum ke masjid. Kenapa? Belum mengatakan begini, kita ke masjid itu jamaah sekalian bukan hanya bertemu dengan kaum muslimin, saudara-saudara kita yang mungkin mereka juga terganggu dengan bau itu, tetapi kita akan hadir bersama para malaikat dan kita akan bermunajat, ya, berbisik-bisik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya, berzikir dan berdoa. Maka sangat tidak pantas kita hadir dalam keadaan bau yang seperti itu. Ya, hendaknya kita sekalian bersihkan dan dicatat bahwa usaha kita untuk membersihkan diri dengan cara apa saja sebelum kita ke masjid, kalau kita menghindari orang lain terganggu atau malaikat, maka ini akan berpahala. Iya. Jadi innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu kan tergantung apa yang kita niatkan. Jadi kalau dari rumah kita perhatikan diri kita bahwa sebaiknya saya bersihkan dulu bau yang mungkin keluar dari tubuh kita, termasuk juga ketiak yang itu dibersihkan supaya tidak mengeluarkan bau, maka itu berpahala jemaah sekalian. Ini kan berpahala. Lalu kita pindah ke yang ketiga. Jadi yang pertama dari segi pakaian. Kemudian yang kedua dari segi bau yang dari tubuh kita atau pakaian kita, dan kita gunakan harum-haruman. Nah yang ketiga beliau sebutkan adalah bersiwak. Jadi bersiwak itu jamaah sekalian adalah menggunakan ranting khusus namanya siwak. Memang ada rasa-rasa seperti odol dia. Ada seperti minyak. Kalau kita gunakan kayu siwak itu rasanya segar di mulut kita. Kita gunakan untuk membersihkan mulut kita. Dan bersiwak itu tidak hanya untuk membersihkan gigi, termasuk lidah kita. Dan sebagian orang bersiwak biasanya cuma giginya saja. Sebenarnya bersiwak itu termasuk membersihkan mulut kita, gigi dan juga gusi, itu boleh digunakan dengan yang lembut itu. Nah kita coba membahas sedikit tentang siwak ini, dan ini bahagian daripada kesempurnaan penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syariat kita ini banyak memberikan perhatian besar terhadap siwak ini jamaah sekalian. Ya. Sampai-sampai dalam hadis Abu Hurairah dari kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah." Andai kata aku tidak mau memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali salat. Iya. Berarti ini tegas bahwa kita kalau tidak merasa berat sebaiknya bersiwak. Dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu, pada setiap berwudu. Nah, jemaah sekalian, dari sinilah mungkin wallahu a'lam perbedaan antara sikat gigi dengan bersiwak. Kenapa? Karena di sini dikatakan pada setiap salat. Ya, kalau kita menyikat gigi kita dengan sikat gigi dan odol, tentunya ini hanya bisa kita lakukan ketika kita di rumah sebelum ke masjid. Tapi kalau kayu siwak itu bisa kita taruh di kantong kita,
Dan di sini ketika kita katakan inda kulli salat, dan dibolehkan juga tentunya di dalam masjid. Ya, kita sebelum salat bisa ya kita gunakan itu lalu kita simpan, karena dalam hadis di sini dikatakan inda kulli salatin. Dan itu segera. Dan inda kulli wudu, dan ketika kita berwudu. Dan pertanyaannya kapan kita bersiwak? Ketika kita berwudu. Misalnya kita membawa kayu siwak itu. Nah, di sini jumhur ulama kita mengatakan kita bersiwak setelah mencuci tangan. Jadi kalau kita berwudu, kita cuci tangan kan kita 3 kali, tangan kiri 3 kali. Sebelum berkumur-kumur kita gunakan dulu siwak ya, untuk menghilangkan bekas-bekas makanan mungkin di sela-sela gigi kita bersihkan. Setelah itu kita berkumur-kumur 3 kali. Ya, ini yang disebutkan oleh jumhur ulama kita. Dan Nabi kita mengatakan tentang keutamaannya. As-siwaku madharatul lil fam mardatul lirabb. Siwak itu adalah sumber kebersihan mulut, penyebab kebersihan mulut dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ikhlas berniat, maka ini akan mendatangkan pahala yang besar. Dan ternyata jauh setelah disyaratkan bersiwak ini, kemudian para peneliti menemukan, kata beliau, bahwa pada kayu siwak itu terdapat zat-zat yang sangat kuat untuk menghilangkan kuman-kuman di mulut. Ya. Dan juga ada zat yang pada siwak itu yang bisa menghindari kita dari penyakit-penyakit mulut. Itu kata beliau. Dan ini hasil penelitian. Ya. Bahkan beliau berani mengatakan bahwa pada kayu siwak itu terdapat zat-zat yang tidak ditemukan pada odol. Ya, ini kata beliau. Berarti memang ya kayu siwak yang digunakan oleh Nabi dan sahabat itu bukan sesuatu yang ditemukan begitu saja, tapi memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika dikatakan bahwa bersiwak adalah sumber keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah seorang muslim dan muslimah memberikan perhatian yang besar. Dan ini bukan hanya ketika kita salat wajib, termasuk pada salat sunnah. Iya. Dan hanya orang yang tidak memahami keutamaan bersiwak ini yang tidak memperhatikan bagaimana kebersihan mulut dan menggunakan siwak ketika kita salat. Dan di sini beliau sempat mengatakan wa tasahul inda nisa'i aktsar. Dan kebanyakan yang melalaikan sunnah bersiwak ini adalah dari kaum wanita, kata beliau. Allah alam kenapa bisa dikatakan dari kaum wanita. Ya, mungkin saja kalau dipikir-pikir ini logikanya ya. Biasanya kaum wanita itu begitu menghargai misalnya suaminya, dia bersihkan diri untuk suaminya. Harum-haruman itu luar biasa bersihkan dirinya. Tetapi kadang ketika dia akan sholat berhadapan dengan Rabbnya, kurang dia perhatikan kebersihannya. Ya, kadang-kadang baju yang dipakai memasak, ya, setelah masak wudhu langsung dipakai sholat. Tapi kalau dikatakan suaminya mau pulang setelah beberapa bulan mungkin dari luar, ya, bekerja, maka dia akan menjaga penampilannya dengan baik. Ya, jadi beliau sempat singgung ini ya, bagi kaum wanita, perhatikan baik-baik bahwa dalam sholat itu kita akan berhadapan dengan Tuhannya suami kita, ya, Rabbnya suami kita, sehingga seharusnya kita lebih memberikan perhatian daripada suami kita, ya, karena dengan suami itu terbatas waktu kita bersamanya di dunia, mungkin 60 tahun, 70 tahun, tapi di akhirat nanti kita akan bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala entah berapa tahun yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ini tentang siwak jamaah sekalian. Lalu mungkin terakhir sebelum kita buka tanya jawab tentang al-mubadalatu bil wudu' dalam masjid. Jadi setelah kita belajar untuk berpenampilan yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. Dan inilah kesempatan terbaik kita jamaah sekalian untuk memberikan yang terbaik dari segi penampilan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kalau kita wafat, kalau kita mati, maka kita tidak punya lagi kesempatan untuk berhias, berpenampilan terbaik untuk Allah. Semua pakaian kita sama, kain kafan. Orang lain yang memberikan kita harum-haruman di tubuh kita setelah kapas itu digunakan untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di
di badan kita ada agar tidak mengeluarkan bau busuk, lalu kita diberikan harum-haruman, itu bukan kita lagi, ya, tetapi orang lain yang memberikan kita itu semua. Maka di saat kita masih hidup, mari kita ya untuk meraih pahala dari sisi ini, berpenampilan terbaik dengan cara kita untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka jika kita ingin sempurna meraih pahala salat berjamaah, mari kita belajar untuk bersegera datang ke masjid. Iya. Malam ini jamaah sekalian malam Jumat. Iya. Besok itu hari yang mulia, yang mana ulama kita mengatakan hari Jumat itu dan sholat Jumat adalah penghulu sholat 5 waktu dalam sepekan. Maka besok Jumat adalah kesempatan terbaik untuk mengamalkan ini semua. Hadir lebih awal ke masjid, dan ini adalah sifat-sifat orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran yang luar biasa. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Wasari'u, berlomba-lombalah, bersegeralah menuju maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, fastabiqul khairat, istabiqu, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan Allah menggambarkan tentang sifat orang-orang beriman itu, yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Dan bersegera ke masjid hakikatnya adalah bukti pengagungan kita terhadap salat dan juga keterkaitan hati kita dengan masjid. Dan ini penting ya mas sekalian, karena kalau kita katakan bahwa hanya orang-orang beriman yang memakmurkan masjid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, hanya saja orang-orang yang beriman yang memakmurkan masjid, maka di sini pun kita bisa melihat kualitas iman kita dengan yang lain. Semakin semangat seseorang bersegera ke masjid, maka semakin membuktikan kekuatan imannya. Iya. Dan ketergantungan hati dengan masjid ini akan mendatangkan satu nikmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang di hari ketika di padang mahsyar kita dibangkitkan dari kuburan kita, dikumpulkan di situ, lalu matahari didekatkan di atas kepala kita, ada orang yang ditenggelamkan oleh keringatnya, maka ada 7 orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, langsung dihalangi dari sengatan matahari. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Dan ini memang pantas, karena dalam hadis Nabi, tempat yang paling mulia di sisi Allah adalah masjid. Tempat yang paling mulia. Di sinilah tempat yang paling suci, karena orang yang masuk ke dalamnya harus berwudu dulu. Iya. Karena kemarin ketika COVID-19 itu lalu dikatakan masjid sumber penyebaran COVID, itu keliru, karena kita hadir ke masjid dalam keadaan paling bersih. Kita berwudu dulu, ya, bersihkan dengan baik, bahkan dianjurkan berpenampilan yang terbaik. Maka di sini adalah tempat yang paling aman, masjid itu, bukan sumber penyebaran COVID itu. Ya. Di pasar lah seharusnya kita katakan sumber penyebaran itu yang justru diberikan pelonggaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, ada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya, ya, jual belinya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah wa ita'iz zakat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakatnya. Mereka ini Allah puji karena ketika terdengar azan mereka bersegera meraihnya dan tidak dilalaikan dengan perniagaan. Nah, coba kita sebutkan beberapa riwayat dari orang-orang saleh terdahulu tentang bagaimana mereka bersegera ke masjid. Ya. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mubarak
Abdul bin Mubarak ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Abdul bin Mubarak terkenal, mungkin pernah kita jelaskan ini tentang sifat beliau yang luar biasa, ilmunya, jihadnya, kedermawanannya. Dan ternyata disebutkan bahwa beliau mengatakan mada khala waktu salatin qad hatta ishtaqa ilaiha. Disebutkan oleh Ali bin Hatim bahwa dia ini Abdullah bin Mubarak tidak masuk waktu salat kecuali sudah lama dia rindukan. Lalu bukan hanya merindukan salat itu jamaah sekali, tetapi dia melakukan persiapan yang luar biasa. Jadi namanya orang rindu dengan salat, ya, maka dia pasti melakukan persiapan, bersegera. Ya. Dan disinilah menjadi indikasi bahwa seseorang itu bisa lebih potensial khusyuk dalam salatnya ketika merindukan sesuatu itu. Ya, maka ada upaya untuk memaksimalkannya. Ya. Kalau tidak ada kerinduan, maka jangan berharap bisa memaksimalkan salat itu. Ya. Ibaratnya kalau ada seorang lelaki atau wanita ya, yang saling merindukan, maka pertemuan itu pasti akan hangat, membahagiakan, akan dimaksimalkan setiap momen bersama dengan kekasih, seorang suami dengan istri atau sebaliknya. Tapi kalau tidak ada kerinduan, maka bertemu juga mungkin tapi dingin. Sama juga dengan sholat. Iya. Kalau ada orang yang selalu merindukan untuk sholat, maka sangat berpotensi untuk khusyuk dalam sholatnya. Dan kalau memang tidak dirindukan, datang ke masjid juga ya, semaunya, maka jangan berharap bisa khusyuk dalam sholat itu. Nah, disebutkan juga jamaah sekalian bahwa beliau ini pernah mengatakan, "Ma uqimatis shalah mundu aslamtu." Ya, selama saya berislam, masuk Islam, salat tidak pernah diiqamah illa wa ana ala wudu, kecuali saya sudah berada dalam keadaan berwudu. Ya, selama dia masuk Islam tidak pernah salat diiqamah kecuali dia sudah dalam keadaan berwudu. Lalu kemudian Sa'id bin Musayyib, beliau ini menantunya sahabat Abu Hurairah, berarti dia dari kalangan tabi'in. Kalau dikatakan kalangan tabi'in, berarti dia ini berada pada generasi yang bersama sahabat tapi tidak sempat melihat lagi. Ya. Beliau ini ya dikatakan bahwa selalu hadir di masjid sebelum azan, dan ini berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Masya Allah. Ya. Ibnu Abi Syaibah, salah seorang ulama, menyebutkan dalam bukunya tentang beliau ini, Sa'id bin Musayyib, dia mengatakan ma'adzana al-mu'adzin mundu 30 sana. Tidak pernah tukang azan itu mengumandangkan azan sejak 30 tahun illa wa ana fil masjid, kecuali saya sudah berada di masjid. Ibnu Sa'ad, ini dalam tabaqat Ibnu Sa'ad ya, beliau mengatakan bahwa masa itu ta'dinan, tentang Sa'id bin Musayyib ini pernah mengatakan, saya tidak pernah mendengarkan suara azan fi ahli, di keluargaku. Maksudnya saya tidak pernah mendengarkan suara azan sementara saya masih berada di tengah keluargaku di rumah. Mundu 30 sana, sejak 30 tahun, berarti dia sudah ada di masjid sebelum azan. Karena beliau mengatakan tidak pernah saya dengar azan di rumah, selalu sudah di masjid. Walam tafutu salatul jamaah tidak terbayar sana, dan selama 40 tahun tidak pernah tertinggal salat berjamaah. Ibnu Sa'ad dalam bukunya mengatakan ya, bahwa Sa'id bin Musayyib ini ma fatathu salatul jamaati mundu 40 sana wala nadhara fi aqfaihi. Selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan salat berjamaah dan tidak pernah melihat tengkuk orang lain. Jadi kalau dia salat itu selalu di saf terdepan. Karena kalau di belakang nanti kita lihat ya tengkuk orang lain. Ya, beliau mengatakan dia ini tidak pernah melihat tengkuk orang lain karena dia paling di depan, di saf terdepan. Ya, dan banyak lagi yang kisah-kisah yang menakjubkan dari orang-orang saleh terdahulu tentang perhatian terhadap salat berjamaah. Termasuk jamaah sekalian, salah seorang dari kalangan para salaf disebutkan bahwa kalau dia sementara bekerja, ya, misalnya ingin memalu-malui sesuatu, paku atau apa, itu palunya
ketika dia angkat lalu terdengar suara azan, maka tidak jadi dia pukulkan, dia tahan. Baru dia dengar dan dia simpan. Jadi seakan-akan azan itu menghentikan semua aktivitasnya. Kalau kita kan ya selesaikan saja. Mungkin akan mengatakan masih ada 5 menit, biasanya baru iqamah. Dia tidak. Pas terdengar azan, stop semua. Biar palu-palunya itu sudah mau dipukulkan, ditahan, baru dia simpan. Dan itu karena kebiasaan. Ya, kebiasaan dan juga bagaimana penggangguan mereka terhadap ibadah sholat itu. Jadi mudah-mudahan jamaah sekalian ini memberikan kita motivasi bahwa memang ya kita ini ya, dibandingkan dengan orang-orang sholat terdahulu ya tidak ada apa-apanya, tidak ada yang bisa kita banggakan. Tapi meskipun demikian, saddidu wa qaribu, kata Nabi, mari kita berusaha untuk mendekat-dekati bagaimana mereka-mereka itu dengan berusaha semaksimal mungkin dan tentunya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, karena kita ini lemah, sangat tidak berdaya di hadapan fitnah duniawi yang semakin menggiurkan, membuat kita kadang-kadang terjatuh dan bangun lagi, terjatuh lagi, sehingga kita membutuhkan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ketaatan kepadanya. Saya kira demikian untuk pembahasan kita malam hari ini. Mungkin kesempatan yang akan datang kita akan jelaskan keutamaan bersegera ke masjid dan juga termasuk ya, ini banyak keutamaannya ternyata berjalan ke masjid. Ya, keutamaan berjalan menuju ke masjid. Kalau ada yang mau diperjelas, kita persilakan mungkin beberapa menit ke depan. Oke, silakan. Apakah orang yang sedang sakit flu diperbolehkan tidak berjamaah? Karena kalau berjamaah dikhawatirkan akan menular virusnya. Iya, ini pertanyaan yang sangat baik ya, membuka wawasan kita tentang kondisi yang dikecualikan. Ada beberapa kondisi di mana kita dibolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya. Seperti misalnya Nabi kita mengatakan la salata liman yudafi'u al-ahbathain wa huwa yudafi'u al-ahbathain. Tidak ada salat bagi orang yang sedang menahan diri dari buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Jadi kita selesaikan buang hajat kita, buang air atau buang kecil, jangan dalam keadaan menahan itu semua lalu kita salat. Ya, kita dilarang. Bahkan juga jamaah sekalian, orang yang dalam keadaan lapar lalu makanan sudah dihidangkan, itu juga sebenarnya tidak dianjurkan untuk mendahulukan salat berjamaah. Nabi justru mengatakan, yang selesaikan dulu hajat Anda, makan saja dulu. Ya. Dan ini pelajaran juga bagi kita bahwa tidak semua orang kondisinya begitu. Kalau kita sudah kenyang, ya, dan kemudian dihidangkan lagi makanan, mungkin kita juga sudah terlalu selera dan terdengar azan atau iqamah, maka kita salat berjamaah saja. Yang dimaksudkan di sini adalah orang yang memang sudah lama menanti makanan, mungkin lapar. Maka pada saat itu dahulukan makan dulu sebelum salat berjamaah. Kira-kira apa hikmahnya, jamaah sekalian? Hikmahnya di sini wallahu a'lam tentang bagaimana agar salat itu betul-betul kita tunaikan dengan cara yang terbaik, dengan khusyuk. Ya. Karena inti daripada salat itu pada hakikatnya adalah khusyuknya. Ya. Kualitas salat itu ada pada kekhusyuan kita, bukan pada jumlah rakaat yang banyak. Ya, jadi kalau misalnya kita diberikan dua pilihan, misalnya ada yang berangkat umrah, kesempatan untuk salat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, lalu yang selalu kita ingat bahwa salat di Masjid Nabawi itu pahalanya seperti 500.000 kali salat di masjid lain, atau 100.000 kali kalau di Masjidil Haram. Lalu ketika kita sampai di Masjid Nabawi, kita perbanyak rakaatnya. Sebenarnya jemaah sekalian, yang lebih utama itu adalah menjaga kekhusyuannya. Iya.
Makanya tadi itu kenapa dilarang orang datang ke masjid dalam keadaan ada bau busuk ya di mulut kita, misalnya di badan kita. Kita dilarang untuk datang ke masjid kalau lagi kebelet dia mau buang air, atau dilarang ke masjid kalau misalnya kita lagi lapar dan makanan sudah dihidangkan. Intinya adalah supaya kita bisa khusyuk dalam salat kita. Ya, karena salat yang khusyuk itulah yang akan menjauhkan kita dari kemungkaran, dari maksiat. Salat yang sudah kita jiwai itu yang akan memudahkan langkah-langkah kita kepada kebaikan-kebaikan yang lain, yang akan menjaga kita dari maksiat. Adapun kalau sekedar rakaatnya yang banyak tapi kita tidak jiwai, maka ini tentu tidak lagi berkualitas. Jadi intinya segala hal yang bisa membuat salat kita ini tidak maksimal kita kerjakan, maka kita hindari. Termasuk tadi kalau kita dalam keadaan sakit yang sulit untuk ditahan, saya sakit perut, ya, tidak bisa berdiri misalnya, dan dikhawatirkan akan parah kalau kita tidak istirahat atau berobat segera ke dokter, maka kita diutamakan untuk berobat dulu, ya, minum obat dan seterusnya. Nanti ketika kita sudah merasa lega, baru kita melaksanakan sholat, ya, supaya kita bisa lebih maksimal di dalam menunaikannya. Wallahu ta'ala. Silakan. Sudah cukup? Iya. Ketika kita sholat sunat di fajar ya di rumah, terus kita ke masjid, itu belum kama masih ada waktu, apakah kita tetap sholat sunat juga di rumah? Iya. Dan apakah sholat yang di rumah ini, sholat sunat di rumah termasuk sholat sunat rawatib? Iya. Saya ulangi pertanyaannya ya, supaya kita pahami semua. Jadi di subuh hari misalnya kita sudah sholat sunnah di rumah, dan yang kita maksudkan sholat sunnah di sini adalah setelah masuk waktu sholat subuh. Misalnya sudah azan, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat di rumah. Sholat sunnah niatnya sholat sunnah rawatib subuh. Lalu setelah sampai di masjid karena belum diiqamah, kita lihat masih sempat untuk sholat lagi 2 rakaat, maka kita sholat tapi niatnya bukan sholat sunnah rawatib, ya, karena tidak boleh 2 kali yang kita niatkan. Sholat sunnah rawatib subuh itu 1 kali saja, ya, jumlahnya 2 rakaat. Kalau kita sudah sampai di masjid, kita bisa niatkan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk, ya. Bisa juga ya sholat sunnah wudu, ya, tapi bukan lagi rawatib karena sudah selesai. Ya. Sebenarnya Allah alam yang kami pahami bahwa sahabat mengatakan Nabi kita itu hanya 1 kali sholat saja sebelum subuh, sebelum sholat subuh, sholat wajib, yaitu sholat sunnah rawatib qabliyah subuh. Ya, hanya itu yang belum terjadi sebelum subuh. Kenapa? Karena rumahnya Nabi itu di samping masjid. Ya, jadi keluar dari rumah langsung masuk masjid. Kalau beliau sholat di rumahnya, maka langsung sholat wajib. Dan kadang-kadang juga beliau sholat di masjid seperti hadis Bilal bin Rabah, ya, bahwa Nabi ketika azan dikumandangkan, kemudian bisa di masjid. Setelah azan Nabi sholat sunnah 2 rakaat lalu berbaring, ya, beliau berbaring, ya, tapi tidak tidur. Setelah itu ya Bilal membangunkan, kemudian beliau memimpin sholat berjamaah. Ya. Tapi kalau seperti yang kita gambarkan tadi sudah sholat di rumah niatnya sholat rawatib, maka sesampai di rumah bukan lagi berniat sholat sunnah rawatib. Bisa dengan sholat sunnah tahiyatul masjid, bisa juga sholat sunnah mutlak antara azan dan iqamah. Ya, ini penting kita pahami ya. Sholat sunnah ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya muqayyad. Ya, sholat sunnah yang muqayyad itu yang jelas waktunya, ada juga sebabnya. Ya, seperti salat sunnah rawatib qabliyah dan ba'diyah, ya. Salat sunnah duha dan seterusnya, atau salat sunnah witir, ya, salat id. Tapi ada namanya salat sunnah mutlak yang kita bisa kerjakan di waktu-waktu misalnya di malam hari atau antara azan dan iqamah, itu bisa kita kerjakan salat sunnah. Karena Nabi mengatakan baina kulli adhanaini salat.
antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Nabi tidak sebutkan namanya, tapi salat sunnah antara azan dan iqamah. Jadi kalau kita masuk masjid, kita ingin dapatkan pahala lebih banyak, maka niatkan itu baik-baik. Kita bisa niatkan dalam satu salat itu salat antara azan dan iqamah. Diniatkan juga tahiyatul masjid, dan boleh juga kita niatkan salat sunnah wudu. Tidak apa-apa, karena sama pelaksanaannya dan sama-sama sunnah. Ya, apakah boleh? Jemaah sekalian, kita merubah niat kita ketika kita salat sunnah. Ya, boleh tidak kita ganti niatnya? Misalnya kita salat witir, ya, salat witir 3 rakaat. Lalu setelah itu kita ingin berniat menggenapkan 4 rakaat, ya, menggenapkan 4 rakaat. Lalu kita ingin menambahkannya lagi. Dan di sini jemaah sekalian, kalau misalnya salat mutlak yang kita niatkan seperti antara azan dan iqamah, kita awali dengan salat sunnah mutlak, maka tidak boleh kita berubah niat kita menjadi salat tertentu. Misalnya, ya, kita masuk masjid di subuh hari sebelum salat subuh, lalu kita niatnya salat antara azan dan iqamah, lalu kita tiba-tiba ingat bahwa saya belum salat rawatib, ya, saya belum salat di rumah misalnya seperti tadi. Kita baru ingat bahwa kita belum salat sunnah qabliyah subuh, maka kita tidak boleh merubah niat kita. Yang boleh itu kebalikannya. Ya, misalnya ada orang yang salatnya jelas hukumnya, lalu dia niatkan menjadi mutlak. Ya, niatnya menjadi mutlak karena mungkin dia merasa belum waktunya atau apa, lalu dia niatkan mutlak, maka ini boleh. Yang mutlak menjadi muqayyad tidak boleh. Ya. Walau mungkin bisa juga dengan puasa. Ya. Puasa itu kalau dari yang mutlak menjadi sesuatu yang sunnah muqayyad tidak boleh. Ya. Tetapi kalau yang muqayyad, misalnya ada orang berniat puasa sunnah, ya, lalu dia niatkan menjadi niat mutlak, ya, tidak ada namanya secara khusus. Saya Senin Kamis kan itu ada namanya. Lalu misalnya dia salah, dia puasanya di hari Selasa, tapi dia kira hari Senin, apakah boleh dia lanjutkan puasanya? Boleh. Ya, jadi yang tadinya niatnya puasa Senin itu kan ada dalilnya, ya, puasa Senin Kamis. Nabi katakan bahwa hari Senin itu amanah disodorkan ke atas langit, dan beliau senang jika ketika amanahnya disodorkan ke atas langit beliau dalam keadaan puasa. Nah, andaikan jemaah sekalian, kita ini menyangka bahwa hari ini hari Senin, ternyata hari Selasa, lalu kita puasa. Pas tengah hari kita ingat bahwa ini hari Selasa, maka kita bisa berniat salat puasa sunnah mutlak. Bisa kita tahan sampai maghrib, tapi itu puasa sunnah mutlak namanya. Nah, kalau dibalik tidak bisa. Dibalik tidak bisa. Yang mutlak ke muqayyad tidak bisa. Yang muqayyad ke mutlak boleh. Dan itu disebutkan oleh para ulama kita dalam buku-buku fikih mereka. Wallahu ta'ala. Mungkin untuk beberapa faedah yang sekalian. Terkait masalah salat sunnah, kan biasa masyarakat ada kajian masjid, ada sunnah wudu, ada dia. Ini yang 3 mungkin kita mau kerjakan, tapi waktunya mungkin satu saja, mungkin dia saja. Mungkin apa kecenderungannya kita urut itu, contohnya salah satu mungkin kalau ada dulu atau bisnis dulu baru dia apa ya, kira-kira apa yang kita makan ini mungkin ada pahala yang berbeda dengan apa yang mungkin dikerjakan dulu. Kalau kita mau kerjakan salat sudah lebih banyak, maka sebaiknya diurut. Ya, pertama kali kita masuk masjid, kita bisa salat sunnah wudu dulu. Ya. Atau bisa tahiyatul masjid dulu kali kita masuk, ada sebabnya. Jadi kita bisa gabung salat tahiyatul masjid dengan salat sunnah wudu. Karena begini ceritanya, tahiyatul masjid itu salat sunnah yang dikerjakan karena kita masuk masjid.
Jadi dia mutlak. Yang penting masuk masjid, niatkan tahiyatul masjid. Ya. Adapun salat sunnah wudu, maka sebabnya karena kita sudah berwudu. Ya. Maka bisa kita gabung. Kita gabung di situ. Salat salat sunnah qabliyah subuh itu bisa kita kerjakan sebenarnya kalau kita mau banyak salat sunnahnya. Ya, tadi kan ditanyakan urutannya bagaimana. Ya. Jadi kalau misalnya kita masuk masjid, maka kita bisa gabung ini salat sunnah wudu dan tahiyatul masjid. Kalau kita mau salat lagi, maka kita salat sunnah qabliyah. Jadi urutannya begitu. Jadi jangan salat sunnah qabliyah subuh dulu, baru tahiyatul masjid dengan salat wudu terbalik. Ya, jadi salat sunnah wudu dulu digabung dengan tahiyatul masjid, kita bisa dapat 2 pahalanya itu. 1 kali salat. Nah, kalau kita misalnya ini membedakannya dengan salat sunnah qabliyah subuh, maka setelah itu baru salat sunnah qabliyah subuh. Ya, karena itu yang lebih dahulu sebabnya. Ya, yaitu ketika kita masuk masjid. Kemudian ingin diutamakan salat sunnah qabliyah. Qabliyah nanti sebelum salat subuh. Dahulukan dulu tahiyatul masjid. Utamanya saya tanya, ini kan waktunya tinggal 1 mungkin salat sunnah kita laksanakan. Kalau tinggal 1, iya. Kalau tinggal 1, maka kita niatkan tahiyatul masjid dengan qabliyah. Iya. Iya. Jadi tadi kita katakan begini, ada salat sunnah atau ibadah secara umum yang istilah ulama kita itu ghairu maksudin bidatihi. Ada salat dan puasa yang memang tidak dimaksudkan secara tersendiri, tapi dia mutlak. Karena sebab misalnya salat sunnah tahiyatul masjid itu karena sebab kita masuk masjid, sehingga salat sunnah apapun yang kita kerjakan, ya, maka itu bisa dianggap tahiyatul masjid. Yang penting jangan dulu sebelum salat, sebelum salat sunnah. Maka kita bisa niatkan qabliyah subuh itu sebagai tahiyatul masjid, bisa juga salat sunnah wudu sebagai tahiyatul masjid. Jadi tidak mesti kita khususkan tahiyatul masjid itu. Ya, tapi kalau salat sunnah qabliyah subuh harus dikhususkan. Ya, salat sunnah wudu dikhususkan. Tahiyatul masjid tidak mesti dikhususkan. Dia bisa digabung dengan salat-salat yang lain. Karena dia salat yang tidak dikhususkan niatnya. Yang penting kita masuk masjid. Ya, sama juga dengan puasa sunnah sebenarnya. Puasa sunnah itu kan sebenarnya sepanjang tahun kita bisa puasa sunnah selama tidak mengkhususkan hari Jumat. Ya, jangan dikhususkan hari itu. Tapi kalau kita mau puasa sunnah setiap saat kapan kita mau, hukum asalnya silahkan puasa sunnah selama bukan pada hari terlarang. Seperti hari Lebaran itu kan tidak boleh kita sholat sunnah. Nah, boleh tidak kita gabung dengan puasa-puasa sunnah yang lain? Boleh. Ya, misalnya begini, puasa sunnah Syawal setelah bulan Ramadan, kalau kita kerjakan di hari Senin, maka boleh kita niatkan dua-duanya. Ya, puasa Senin dengan puasa Syawal. Ya, karena puasa Senin itu adalah puasa yang dikerjakan di hari Senin. Ya, jadi kapan kita puasa di hari Senin? Meskipun kita niatkan puasa Syawal, karena hari Senin dapat juga puasa pahala puasa Senin. Ya, tapi kalau kita misalnya puasa qada, mengganti puasa Ramadan kita karena kita sakit misalnya lalu tidak sempat puasa, keluar Ramadan, maka kita tidak boleh gabung dengan puasa sunnah. Ya, tidak boleh. Dia tersendiri. Karena kita seakan-akan puasa Ramadan di luar Ramadan, maka tidak boleh diniatkan puasa sunnah. Tidak boleh digabung. Bisa dipahami kira-kira itu? Ya. Jadi yang wajib tidak boleh digabung dengan sunnah. Yang sunnah ini boleh digabung dengan sunnah yang lain kalau sifatnya mutlak. Iya. Kalau sama-sama muqayyad, tidak. Misalnya begini, yang sama-sama muqayyad, sama-sama sunnah. Misalnya puasa Asyura, puasa Asyura, kita mau niatkan juga sekalian dengan puasa sunnah yang lain, misalnya puasa yang kira-kira bersamaan dengan Asyura atau Tasua, sama-sama sunnah, tetapi masing-masing ada namanya tersendiri. Ya, makanya tidak bisa. Atau puasa nadar, ya, misalnya orang bernadar berpuasa. Sekalipun ulama kita mengatakan wajib hukumnya, tapi karena dua-duanya punya nama tidak boleh digabung. Karena dia bukan mutlak. Puasa nadar bukan puasa mutlak, ya. Puasa Asyura bukan mutlak, puasa Tasua juga bukan mutlak. Ya. Yang boleh digabung hanya puasa yang muqayyad
dengan puasa yang mutlak. Ya. Ini perlu dipelajari sebenarnya yang mana yang mutlak itu. Ya. Kaidahnya adalah yang tidak dimaksudkan secara khusus. Itu namanya mutlak. Anda sholat misalnya setelah terbit matahari sampai menjelang subuh, silakan. Itu mutlak. Mau sholat di malam hari setelah isya, sholat sunat 2 rakaat mutlak. Makanya kalau ada yang mengatakan, apakah sholat di malam hari itu jumlahnya terbatas? Kira-kira siapa yang bisa jawab ini? Apakah tidak boleh lebih dari 11 rakaat? Atau 23 rakaat? Atau boleh? Siapa yang bisa jawab kira-kira ini? Kayaknya sudah pernah kita jelaskan ini. Jawaban yang benar kata ulama kita, tidak ada batasannya itu sholat malam. Anda mau sholat malam sampai 50 rakaat baru witir? Boleh. Namanya sholat mutlak. Ya. Dalam hadis yang lain, Aisyah mengatakan Nabi kita itu tidak melebihi 11 rakaat. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan ucapan Aisyah bahwa Nabi kita sholat malamnya itu tidak melebihi 11 rakaat bukan pembatasan. Iya, bukan batasan. Makanya dalam riwayat sahabat ada yang 23 rakaat. Karena mereka memahami bahwa itu bukan batasan. Itu sholat mutlak. Boleh berapa saja. Imam Ahmad, ya, ulama Ahmad dikatakan bahwa beliau sholat sunnahnya itu kalau dihitung siang dan malam sampai ratusan rakaat. Karena dia melakukan sholat sunnah mutlak dan muqayyad. Ya, ada yang bisa digabung, ada yang bisa digabung. Ya, kalau ribet kita pahami ini, ya memang perlu dipelajari. Ya, Allah a'lam. Saya sama sedikit masalah salam. Saya biasa pernah atau saya pernah salam. Kan biasanya kalau kita salamatan cuma 2 rakaat. Pada itu saya tahiyat pada 2 rakaat tapi lupa salam. Saya berdiri baru saya ingat kita sudah tahiyat. Saya lanjut hafalkan bagaimana ini? Maksudnya tahiyat akhir. Iya. Kan Tahiyat saya 2 rakaat akhir. sudah salam. Iya. Tapi pada saya 2 rakaat sudah salam saya berdiri. Nanti saya sudah berdiri saya ingat belum salam saya lanjutkan 4 rakaat. Iya, silahkan. Ya, bisa dari 4 rakaat. Tapi kalau kita hanya tambah 1 rakaat jadi witir. Ya. Jadi kalau kita lupa dan sudah terlanjur berdiri, jadi kaidahnya Allah alam jamaah sekalian, kalau kita sudah terlanjur berdiri pada salat yang memang sah rakaat itu, maka tidak masalah. Tadi kan contohnya kita salat sunnah 2 rakaat. Iya. Lalu ketika seharusnya tahiyat akhir memberi salam kita berdiri dan sudah tegak berdiri, maka salat ini kan bisa ditambah 2 rakaat menjadi 4 rakaat dan itu sah. Ulama kita mengatakan kalau kita sudah berada pada rukun berikutnya, berdiri itu kan rukun, iya. Maka kita jangan lagi duduk, kecuali kalau rakaat itu rakaat terlarang. Misalnya salat maghrib sudah rakaat ketiga, berdiri ke rakaat keempat, maka sekalipun sudah berdiri tegak harus duduk, karena itu rakaatnya tidak sah. Kalau tadi yang kita sebut itu rakaat sah, boleh tinggal ditambahkan lagi 1 rakaat jadi ya. Makanya kalau kita sholat maghrib, isya atau zuhur pas rakaat kedua jamaah sekalian, yang seharusnya kita tahiyat awal, tasyahud awal, ternyata kita lupa dan kita berdiri. Ulama kita mengatakan kondisinya ini ada 3. Kalau kita baru beranjak mau berdiri, yang belum lurus, ya, maka kita duduk kembali kalau kita ingat. Nah, ini wajib hukumnya duduk kembali. Ya, karena tahiyat awal itu hukumnya wajib, bukan rukunnya wajib dan tidak boleh sengaja ditinggalkan. Kalau kita sudah berdiri tegak, maka makruh hukumnya untuk duduk kembali. Dan kalau kita sudah baca Al-Fatihah, haram hukumnya untuk duduk kembali. Iya, itu kalau tahiyat awal. Misalnya dalam sholat maghrib. Kenapa? Karena semua yang sifatnya wajib dalam sholat, kalau terlampaui bukan karena disengaja, maka bisa disempurnakan dan sujud sahwi. Ya. Tahiyat awal itu kan hukumnya wajib, bukan rukun. Yang rukun itu tahiyat akhir. Nah, ini selalu kita jelaskan perbedaan antara rukun dan wajib. Ya. Dalam sholat itu kalau rukun sholat sengaja kita tinggalkan, batal sholat kita. Ya. Kita lupa,
dan kita sudah selesai sholat, maka batal juga. Minimal batal 1 rakaat. Misalnya lupa baca Fatihah, itu rukun. Kalau ganti 1 rakaat, tidak ada Fatihah. Tapi kalau wajib sholat, misalnya kita lupa bertakbir, takbir selain takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Ruku, ya, lalu kita lupa membaca doa ruku. Sujud, lupa membaca doa sujud. Itu semua hukumnya wajib, bukan rukun. Rukunya, gerakan ruku itu rukun, tapi bacaannya yang wajib, bukan rukun. Nah, kalau kita lupa, jamaah sekalian, dan sudah berada pada rukun berikutnya, maka biarkan saja berlalu, tapi kita sujud 2 kali. Ya, makanya ada imam yang bisa saja tiba-tiba sujud sahwi, makmum tidak tahu apa masalahnya. Ya, mungkin pernah kita angkat ini. Ya, contohnya ada imam memimpin sholat berjamaah, sudah tepat rakaatnya, sholat zuhur 4 rakaat, ada tahiyat awalnya, ada rakaat kedua, ada juga tahiyat akhirnya. Ternyata sebelum memberi salam tiba-tiba dia bertakbir, sujud sahwi. Makmum harus ikut, sekalipun tidak tahu apa masalahnya. Ya, karena boleh jadi ada yang dilupa oleh imam yang kita tidak tahu. Apa itu contohnya? Dia lupa membaca doa sujud, dia lupa membaca Subhana Rabbiyal A'la, tapi dia sudah duduk, dia sudah 2 kali juga sujud, ya, dan dia tidak kembali lagi karena kalau sujud 3 kali sujud. Nah, pada saat itu karena sudah terlampaui, kalau dia baca doa tahiyat, maka dia akan sujud sahwi. Maka kita sebagai makmum, kalau kondisinya seperti ini, tiba-tiba imam bertakbir dan kita berada di saf paling belakang, tidak ada yang lain kecuali pasti sujud sahwi. Karena tidak mungkin berdiri ke rakaat kelima, maka sujud saja ikut sama-sama karena kita belum selesai bersama imam. Kita masih dalam salat berjamaah. Nah, ini yang perlu kita pahami sebagai makmum, ya. Jadi imam cerdas, jadi makmum juga harus cerdas. Jangan sampai kita melawan imam ke depan. Jadi kalau masuk mungkin kalau orang masuk itu seperti itu. Kalau orang masuk tadi ada bisa imannya. Kalau orang masbuk, nah ini pentingnya. Orang masbuk itu tidak ada sujud sahwi. Ini saya kuncinya. Ya. Orang yang misalnya masbuk lupa membaca doa sujud, ya, kita katakan tadi wajib hukumnya, bukan rukun. Ada orang masbuk lupa membaca doa ruku, ya, maka kita katakan salatnya sah, imam yang menanggung bacaannya. Imam. Makanya imam kalau dia lupa dia harus sujud sahwi. Ya, karena dia menanggung bacaan makmum. Ya. Karena kalau misalnya makmum sujud sahwi, ya banyak makmum yang akan sujud sahwi di belakang itu. Mungkin ada yang satu lupa ini, satu lupa itu, maka banyak sujud sahwi melantarkan dirinya. Ya. Jadi makmum itu tidak ada sujud sahwinya. Imam yang menanggung bacaannya yang dia lupa, kecuali kalau sengaja. Ya, kalau ada makmum, ya, sengaja tidak baca surah Al-Fatihah, iya, maka dia harus ganti rakaatnya. Ya. Batal rakaat yang tidak ada Fatihahnya, ya, karena dia sengaja. Ya. Atau misalnya begini, dia masbuk, dia punya kesempatan, dia tidak punya lagi kesempatan untuk membaca Fatihah karena imamnya sudah ruku. Tapi dia berpendapat bahwa kalau tidak selesai Fatihah, berarti bukan membaca Fatihah namanya. Akhirnya imamnya sudah bangkit dari rukunya, dia baru mau ruku, maka dia harus ganti rakaat itu, karena dia tidak dianggap mendapatkan rakaat itu bersama imam. Nabi kita mengatakan, man adraka ruku faqad adraka rakaat. Barang siapa yang mendapati ruku bersama imam, dia dapatkan rakaat itu. Nabi tidak mengatakan barang siapa membaca surah Al-Fatihah dia dapatkan rakaat itu. Ya, tapi rukunya bersama imam. Jadi kalau ada makmum lebih mengutamakan selesaikan Al-Fatihahnya daripada ruku bersama imam, dia harus ganti rakaat itu. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita. Jadi makmum itu juga harus banyak-banyak pelajari masalah-masalah yang kondisional seperti ini, supaya kita tidak keliru dan bisa lebih sempurna ibadah salatnya. Kayaknya sudah agak panjang ini. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain kita bisa lanjutkan. Bisa khairan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.